Pemerintah akan sertifikasi 20 pulau kecil di Indonesia. Mensesnek angkat bicara terkait Amerika Serikat naikkan tarif 10%. DPR minta pemisahan badan usaha milik desa dan koperasi merah putih. Pengedar narkoba menembaki polisi saat ditangkap. Chelsea melaju ke final usai kalahkan Fluminense. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama dari agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tia Radianti dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan 20 pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia untuk disertifikasi imbas ramainya kasus penjualan pulau secara daring belakangan ini. Sertifikasi akan diharmonisasikan dengan kementerian lembaga yang berkaitan satu sama lain. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ahmad Aris mengungkapkan, pihaknya telah menargetkan 20 pulau-pulau kecil di Indonesia pada tahun ini untuk segera disertifikasi usai maraknya kasus penjualan pulau Indonesia di situs jual beli internasional. Aris menerangkan hingga kini, sudah ada 13 pulau yang telah terrealisasi untuk diberi sertifikat, serta meletakkan fokus di beberapa pulau prioritas seperti Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Terkait harmonisasi aturan, Aris memastikan hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 mengenai pemberian hak atas tanah. Kepemilikan sertifikasi pulau-pulau di Indonesia akan dimiliki negara dengan entitas lembaga yang berkaitan. Saya rasa secara aturan sudah harmoni ya. Karena di ATR BPN itu sudah diatur di Permen ATR nomor 17 tahun 2016 ya tentang pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau kecil itu minimal 30% itu oleh negara. Bahkan di Keputusan Menteri Agraria nomor 18 ya itu tahun 2022 ya yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan untuk pulau di bawah 1 hektar ya yang jumlahnya itu 9.000 lebih itu semuanya negara. Jadi itu tentunya peluangnya lebih besar KKP atau negara untuk hadir di semua pulau-pulau kecil sehingga kalau ada pelaku usaha itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah dan itu bisa menjamin keberlanjutan pengelolaan pulau-pulau kecil ke depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Sinpo TV. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Bovendigul, Papua Selatan untuk meninjau langsung Batalion Teritorial Pembangunan 803 Satria Yuda Kensuri. Kunjungan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pertahanan di daerah perbatasan. Rombongan Menteri Pertahanan RI tiba di lokasi dan disambut oleh Dandim 1711 BVD, Forkopimda Kabupaten Bovendigul, Komandan Yonif 803 KYK, serta jajaran pejabat TNI dan Polri setempat. Penyambutan dilaksanakan secara militer, penuh kehormatan, dengan pengalungan noken dan juga penampilan tarian adat sebagai simbol kearifan lokal Papua. Dalam sambutannya, Menhan RI menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diberikan, serta menekankan pentingnya peran Yonif 803 KYK sebagai satuan strategis yang memiliki tugas vital menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian Pertahanan RI untuk meninjau langsung kondisi satuan tugas di wilayah perbatasan serta memastikan kesiapan operasional dan mendukung akselerasi pembangunan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi pertahanan dan pembangunan di daerah perbatasan, serta sebagai dorongan moral bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan negara dari wilayah paling timur Indonesia. Lebih lanjut, Menhan RI juga menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan fasilitas, kesiapan personel, serta menilai kebutuhan dukungan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas satuan di wilayah perbatasan. Menhan juga menyampaikan komitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pertahanan di wilayah Papua, termasuk memperkuat moral dan juga kesejahteraan prajurit di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin melakukan kunjungan kehormatan ke Port Moresby, Papua Nugini pada Senin 7 Juli 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan hubungan strategis di bidang pertahanan sekaligus diplomasi aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Dalam pertemuan dengan Menhan Papua Nugini, Dr. Billy M. Joseph, kedua pihak sepakat untuk mempercepat implementasi Defense Cooperation Agreement yang juga telah disepakati sebelumnya. Menteri Pertahanan RI menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkokoh sinergi pertahanan, berbasis prinsip saling menghormati dan juga persaudaraan antar negara. Sebagai langkah konkret, kedua negara akan membentuk kelompok kerjasama guna mengakselerasi pelaksanaan DCA. Fokus kerjasama yang dijalin meliputi bidang pendidikan militer, pengelolaan perbatasan, serta rencana pembukaan jalur penerbangan langsung Port Moresby dan juga Merauke. Kunjungan ini sekaligus dipandang sebagai upaya diplomasi pertahanan aktif Indonesia di kawasan Pasifik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mengunggah konten soal pacu jalur tarian anak di ujung sampan yang tengah viral di dunia. Konten tersebut diunggah Gibran di akun sosial media Instagramnya @gibran_rakabuming pada 7 Juli 2025. Melalui caption di sosial media Instagramnya, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menuturkan siapa sangka dari tepian Kuantan Singingi, semangat pacu jalur bisa mengalir hingga ke jagat digital dunia. Konten Wapres Gibran berupa video pendek dengan musik latar DJ tari pacu jalur lagi viral. Dalam video, selain menampilkan anak yang menari di ujung sampan yang sedang melaju berlomba, juga memperlihatkan Gibran yang tengah menari-nari mencoba mengikuti anak pacu jalur dengan latar belakang perbukitan dan pegunungan. Menurutnya, Gibran, viralnya pacu jalur adalah bukti kekuatan diplomasi budaya di era digital, di mana konten mampu menjadi jembatan memperkenalkan kearifan lokal Indonesia ke mata dunia. Pacu jalur bukan hanya tradisi, ia adalah narasi, warisan, dan identitas Indonesia yang menginspirasi dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi kepada nasabah Permodalan Nasional Madani atau PNN Mekar yang dinilai bukan hanya sebagai pelaku usaha, tapi juga agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Wapres menekankan peran strategis nasabah PNN Mekar yang mayoritas adalah kaum perempuan dalam menciptakan peluang kerja mandiri. Hal ini disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat bersilaturahmi dengan para nasabah dan pendamping Permodalan Nasional Madani atau PNM MKR di lapangan Pemda Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 8 Juli 2025. Mengawali sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa sebelum dirinya ke acara ini, ia bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto melakukan panen tebu di lahan ketahanan pangan Lanut Adi Sucipto, Sendang Tirto, Sleman. Wapres menuturkan bagi ibu-ibu nasabah yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan nanti bisa dibantu oleh Titik Soeharto. Tak hanya itu, Wapres juga menekankan peran strategis nasabah PNM MKR yang mayoritas adalah kaum perempuan dalam menciptakan peluang kerja mandiri. Menurutnya, kontribusi besar mereka tidak hanya memperkokoh ketahanan ekonomi keluarga, tapi juga komunitas di sekitarnya. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran pun menekankan pentingnya legalitas produk UMKM, terutama dalam sektor makanan dan minuman. Nanti kita akan juga lihat booth-booth yang ada di belakang ya. Ini saya titip juga untuk Pak Dirut. Ini mohon mungkin yang berjualan makanan atau produk-produk yang lain, ini segera dicantumkan label halalnya, PIRT-nya, terus selalu harus ada tanggal kadaluarsanya,
Lebih lanjut, Wapres pun mendorong penggunaan media sosial sebagai sarana promosi yang lebih efektif dan terjangkau. Ia berpesan agar media sosial digunakan secara positif dan produktif demi mendukung pengembangan usaha. Terakhir, Wapres menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan dari para account officer PNM BKR yang rata-rata masih berusia muda. Ia meminta agar para penyuluh senantiasa membimbing para nasabah dengan tulus dan sabar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga stabil meski di tengah ketidakpastian geopolitik global. Ia mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2025 secara daring pada Selasa 8 Juli 2025. Mahendra menyampaikan lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 dan 2026. Hal ini terjadi karena ketidakpastian perdagangan yang utamanya berasal dari Amerika Serikat dan China. Hal ini juga diiringi dengan putusan dari Federal Reserve System atau the FED yang belum menurunkan suku bunga dan mempertahankan FFR di angka 4,25 hingga 4,5%. Bank Sentral Amerika Serikat beralasan penundaan kebijakan moneter menunggu kepastian kebijakan tarif dan dampaknya terhadap inflasi. Lembaga-lembaga internasional kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2025 dan 2026. Dan dalam laporan terbarunya, Bank Dunia dan OECD menilai bahwa ketidakpastian perkembangan geopolitik masih membayangi prospek pemulihan ekonomi ke depan. Ketidakpastian perdagangan antara utamanya Amerika Serikat dan Tiongkok sedikit menurun setelah tercapainya kerangka kesepakatan dagang antara kedua negara. Walaupun tentu saja kita melihat perkembangan pada hari ini, keputusan dari Amerika Serikat berkaitan dengan tingkat tarif kepada sejumlah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Namun, sekalipun demikian, tensi geopolitik terlihat kembali meningkat, terutama di kawasan Timur Tengah, seiring terjadinya perang Israel dan Iran, disusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama di Iran. Tekanan terhadap pasar keuangan dan harga minyak mereda setelah gencatan senjata Israel dan Iran diberlakukan. Di tengah perkembangan itu, indikator ekonomi global menunjukkan tren moderasi dan sebagian besar di bawah ekspektasi perakiraan sebelumnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah tekanan global. Laju inflasi terus menurun hingga ke level 2,37%. Sedangkan dari sisi eksternal, neraca perdagangan bulan Mei 2025 mencatatkan surplus yang cukup besar setelah sempat mengalami tekanan pada bulan sebelumnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Mayor Jenderal Chai Dek-san di Mabes TNI Cilangkap pada Selasa pagi. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama militer di tengah dinamika keamanan regional. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Mayor Jenderal Chai Dek-san di Mabes TNI Cilangkap. Kunjungan tersebut dimulai dengan prosesi ajar kehormatan dan upacara militer yang berlangsung hikmat dengan Kasat Singapura bertindak sebagai inspektur upacara. Selanjutnya, Panglima TNI dan Kasat Singapura melaksanakan courtesy call yang juga menegaskan hubungan bilateral yang semakin erat antara TNI dan Singapore Armed Forces. Dalam suasana penuh keakraban, Panglima TNI dan Kasat Singapura membahas berbagai agenda strategis, seperti latihan bersama, program pendidikan, pertukaran personil, dan penguatan komunikasi militer. Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi atas hubungan erat antara TNI dan SAF, serta pentingnya kemitraan pertahanan yang adaptif di tengah tantangan global.
Sementara itu, Maijan Chai Dexian menegaskan komitmen Singapore Armed Forces untuk terus memperkuat hubungan strategis dengan TNI, khususnya Angkatan Darat. Dari Jakarta, Jian Nabila, Simpo TV melaporkan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Kementerian Agama mendapatkan lampu hijau atas rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran tahun 2025. Tambahan anggaran mencapai 11,1 triliun rupiah, mencakup tunjangan profesi guru. Keputusan ini menandai respon serius DPR terhadap kebutuhan real Kemenak dalam mempertahankan stabilitas layanan publik di tengah kebijakan efisiensi nasional. Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui penambahan anggaran belanja pegawai Kementerian Agama sebesar 11,1 triliun rupiah dalam rapat kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 7 Juli 2025. Tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Dengan persetujuan tersebut, pagu anggaran Kemenak naik signifikan dari 66,23 triliun menjadi 69,32 triliun. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa lonjakan ini bukan semata permintaan tambahan anggaran, melainkan koreksi fiskal akibat dinamika nasional dan perubahan struktur kelembagaan. Meski terjadi penyesuaian, Kemenak berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas seperti pembayaran gaji dan tunjangan ASN, bantuan sosial KIP dan PIP, penyelenggaraan ibadah haji, serta bantuan kitab suci rumah ibadah dan organisasi keagamaan. Laporan Keuangan Kementerian Agama LKKA tahun 2024 telah diperiksa oleh BPK RI berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP tahun 2024 yang diserahkan BPK RI kepada DPR RI pada tanggal 27 Mei 2025. Kementerian Agama memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP atas LKKA tahun 2024. Tak hanya anggaran rutin, DPR juga menyetujui pendanaan dari pinjaman luar negeri dan hibah dalam negeri. Ini juga menjadi modal penting bagi Kemenak dalam melanjutkan berbagai proyek strategis di bidang pendidikan tinggi dan layanan keagamaan terutama di daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan mendorong kolaborasi semua pihak untuk mengatasi lahan kritis dan menekan laju degradasi lingkungan. Langkah ini dipandang sebagai strategi untuk mengurangi degradasi lahan yang semakin meluas di berbagai daerah. Penanganan lahan kritis menjadi fokus utama Kementerian Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang berkelanjutan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat secara langsung sebagai bentuk kolaborasi multi pihak dalam memulihkan kondisi lingkungan. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan juga Rehabilitasi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsih menegaskan pentingnya edukasi untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk turut terlibat dalam aksi nyata rehabilitasi lahan. Dia menyatakan hingga saat ini program rehabilitasi telah dilaksanakan di berbagai kawasan prioritas, termasuk daerah aliran sungai yang mengalami kerusakan parah dan lahan-lahan bekas tambang atau konversi lahan lainnya. Tentu saja di dalam mengatasi lahan kritis yang tentu saja kita berharap bahwa ke depan ini degradasi lahan ini semakin terkurangi. Degradasi lahan dan kekeringan sekarang terkurangi. Salah satu kegiatan yang ataupun program yang kita lakukan adalah dengan memperbaiki kondisi lahan, salah satunya dengan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, tentu saja ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga harus berkolaborasi dengan seluruh pihak. Dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian sektor swasta, kemudian masyarakat untuk bersama-sama peduli dan menyadari bahwa lahan yang ada di sekitar seluruh pelaku-pelaku ini ataupun masyarakat maupun swasta dan sebagainya ini harus dilakukan rehabilitasi atau dipulihkan atau setidak-tidaknya menjaga kegiatan atau aktivitas pembangunannya itu untuk tidak semakin merusak. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sehingga kolaborasi yang kita lakukan yang pertama tentu saja adalah satu, edukasi untuk tidak merusak atau menjadikan degradasi lahan semakin meningkat. Yang kedua, melakukan perbaikan, yaitu melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, sehingga seluruh pihak kita ajak untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan
baik bersumber dari anggaran APBN, kemudian dari sektor swasta, kemudian dari partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI untuk membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026. Kementerian BUMN menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, termasuk sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri A, dan pelaksana penugasan pemerintah. Menteri BUMN Erick Thohir menghadirkan rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini membahas arah dan rencana kerja Kementerian BUMN tahun 2026, termasuk sejumlah program penugasan pemerintah yang melibatkan perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam paparannya, Erick Thohir menegaskan bahwa Kementerian BUMN kini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur fungsi kementerian sebagai regulator, pengawas, pemegang saham seri A Warna, sekaligus pelaksana penugasan pemerintah. Jadi memang kita fokus kepada mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Bersama Danantara kami juga pasti kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di sini. Insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan, perum, apapun tadi barang milik negara yang kita jaga, ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain, pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan tepat sasaran dalam penugasan, sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut. Kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Dari Komisi 6, dari fraksi PDIP, PKB, Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem yang 100% mendukung, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk memastikan pelaksanaan penugasan berjalan optimal, Kementerian BUMN juga memperkuat kolaborasi dengan Danantara, Lembaga Sovereign Wealth Fund Nasional yang kini terus menunjukkan progres positif dalam pengelolaan investasi dan operasional BUMN. Di akhir rapat, Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI atas masukan dan dukungan yang diberikan demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui transformasi BUMN yang berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Indonesia-Palestina perkuat solidaritas lewat kerjasama pertanian. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Usai mengikuti KTT BRICS di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Brasilia dalam lawatan kenegaraan. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Brasil dalam membahas kerjasama ekonomi dan hubungan antar kawasan. Setelah menghadiri KTT BRICS ke-17 di Museum of Modern Art Rio de Janeiro,
Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kenegaraan ke ibu kota Brazil, Brasilia, pada Senin 7 Juli 2025. Prabowo berangkat dari Galeão Airbase sekitar pukul 13.50 waktu setempat menggunakan pesawat kenegaraan bersama rombongan terbatas. Selama KTT BRICS, para pemimpin dunia membahas sejumlah isu global strategis, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, perubahan iklim, hingga peran negara-negara Global South dalam reformasi tata kelola internasional. Keterlibatan aktif Indonesia menunjukkan komitmennya dalam berbagai isu global penting. Sementara itu di Brasilia, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva selama 2 hari. Pertemuan ini akan membahas penguatan kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan antar kawasan Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo tampil di barisan depan dalam foto resmi KTT BRICS 2025 berdampingan dengan para pemimpin dunia. Momen ini menegaskan peran strategis Indonesia di panggung global sebagai anggota baru BRICS. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro pada Senin pagi waktu setempat. Foto tersebut melibatkan para kepala negara dan pemerintahan dari negara anggota, mitra, dan pihak eksternal yang terlibat dalam forum strategis ini. Momen ini juga menjadi sorotan publik internasional ketika Prabowo terlihat akrab berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Suasana hangat penuh senyuman dan saling sapa menandai eratnya solidaritas antar negara di kawasan selatan global yang tergabung dalam BRICS. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota baru dalam barisan utama mencerminkan posisi strategis negara dalam kancah global. Kehadiran Prabowo di forum ini sekaligus mempertegas komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam isu-isu internasional, termasuk lingkungan, kesehatan global, dan tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan menyambut Indonesia Emas 2045. 3 program tersebut nantinya akan diluncurkan sepanjang bulan Juli 2025. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 3 program pengentas kemiskinan di sepanjang bulan Juli 2025. Program pertama tersebut merupakan peluncuran sekolah rakyat yang berisikan ratusan anak-anak dengan latar belakang keluarga kategori kemiskinan ekstrim. Sekolah rakyat ini seluruh fasilitasnya akan dibiayai penuh oleh negara seperti asrama dan makan 3 kali sehari untuk para siswa. Sedangkan program kedua yakni program cek kesehatan gratis untuk para siswa yang akan menyasar ke seluruh sekolah, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya. Cek kesehatan gratis seluruh siswa mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, pemeriksaan screening TBC, dan pemeriksaan kejiwaan. Setelah itu program ketiga berupa peluncuran sebanyak 80.000 koperasi Desa Merah Putih untuk mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan di sepanjang bulan Juli ini, akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti. Yang pertama adalah sekolah rakyat, ya. Sekolah rakyat akan di-launching mungkin nanti akhir Juli. Ini akan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap pertama yang akan menerima anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Jadi program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Keluarga yang dari tingkat kemiskinan ekstrim ini memang selama ini tidak
tidak tertampung juga dalam pendidikan reguler, walaupun pendidikan reguler sudah gratis, karena mereka betul-betul dalam keadaan yang sangat sulit, sehingga tanggung jawab ini harus diambil alih oleh negara dan mereka dimasukkan ke dalam sekolah rakyat. Akan ada juga kelanjutan dari cek kesehatan gratis, tapi nanti adalah cek kesehatan gratis di sekolah. Ini akan menyasar anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Anak-anak ini akan mendapatkan pemeriksaan gigi, telinga, tekanan darah, termasuk juga pemeriksaan screening TBC dan juga termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dan yang ketiga nanti akan ada juga program yang sangat masif yang akan di-launching nanti adalah Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya akan di-launching oleh Presiden Prabowo Subianto di tanggal 19 Juli nanti. Tempatnya mungkin di Koperasi Desa di Klaten, dan ini sekaligus dimulainya program Koperasi Desa Merah Putih sebesar 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Nah, dengan melaksanakan 3 program tersebut, kita diharapkan tidak hanya sekedar merayakan kemerdekaan kita sebagai seremoni, tapi juga betul-betul memulai pemerataan kemerdekaan di berbagai bidang yang strategis. Ini yang disebut sebagai Trisula Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan menegaskan kondisi lahan yang sehat dan produktif berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tanah serta mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Kondisi lahan yang sehat dinilai berperan besar dalam menopang ketahanan pangan nasional dan membangun energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dalam keterangannya, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dia Murtiningsi, menjelaskan program rehabilitasi hutan dan lahan menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas tanah dan mendorong pencapaian target emisi nol pada tahun 2050. Dia menegaskan pemulihan kondisi lahan sangat berdampak langsung terhadap sektor pertanian dan energi sehingga perlu dilakukan secara kolaboratif. Dia mengungkapkan bahwa hal ini juga sejalan dengan target pemerintah menuju emisi nol tahun 2050 melalui pemanfaatan energi ramah lingkungan dan pemulihan ekosistem berkelanjutan. Oh iya, otomatis karena ada keterkaitan antara kondisi lahan ini terhadap terhadap sektor-sektor yang lain. Misalkan kalau lahannya baik, produktif, sehat, tentu saja pasti sesuai dengan arahan ataupun program dari Pak Prabowo untuk ketahanan pangan pasti akan meningkat karena kondisinya tanahnya bagus. Kemudian yang kedua, energi juga sama. Pada saat kita berbicara energi saat ini juga menusuk pada energi yang terbarukan. Artinya sudah ada target pemerintah untuk full net saying tahun 2030, bagaimana emisi yang dikeluarkan harus seimbang dengan emisi yang diserap. Kemudian tahun 2060 bahkan mungkin ambisi kita tahun 2050 selesai akan ada zero untuk emisi. Nah, sehingga kita juga mengarah kepada energi-energi terbarukan. Artinya kita akan memanfaatkan atau mengoptimalkan atau membangun kembali atau membangun energi-energi yang terbarukan seperti dari jenis-jenis yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Palestina menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong kerjasama strategis di bidang pertanian. Penandatanganan dilakukan di kantor pusat Kementan pada Senin 7 Juli 2025 sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap pembangunan sektor pertanian di tanah Palestina. Menteri Pertanian Negara Palestina Profesor Dr. Reza Basir Syalimia menyampaikan harapan besar atas kerjasama pertanian yang dijalin dengan Indonesia melalui penandatanganan Memorandum of Understanding di kantor pusat Kementan. Kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, pertukaran keahlian teknis, peningkatan perdagangan dan investasi, fasilitasi akses pasar, serta bantuan pangan.
Untuk menjamin keberlanjutan implementasi, kedua negara akan membentuk komite teknis pertanian bersama. Sebagai wujud nyata, pemerintah Indonesia akan mengalokasikan lahan sekitar 10.000 hingga 15.000 hektar di Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan Palestina Indonesia Solidarity Investment Zone di sektor pertanian. Zona investasi tersebut akan fokus pada proyek produksi pangan, pembangunan pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya memadukan kekuatan teknologi pertanian Palestina dengan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia. Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan kepada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras dan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya. Kemudian yang kedua, ada yang menarik, mereka punya hortikultura itu cukup bagus, berkembang dengan baik di Palestina. Kemudian banyak ahli water management export, kemudian ahli air, kemudian seperti drip irrigation yang cocok untuk hortikultura. Kami nanti membangun area, kami siapkan 10.000 sampai 20.000 hektar. Kita kerjasama bersama dengan Palestina, dan manakala saudara-saudara kita membutuhkan pangan, tinggal diambil dari tempat yang kita kerjasama. Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pimpinan DPR Adis Kadir merespon kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada 14 kepala negara untuk memberitahu mereka tentang tarif baru. Salah satunya dikirimkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam akun Truth Socialnya, Trump menyebut bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat harus dapat berjalan baik dengan perdagangan yang fair. Ia bahkan menyebut defisit yang dialami Amerika Serikat dalam perdagangannya dengan Indonesia membuat hubungan kedua negara jauh dari apa yang disebut sebagai resiprokal. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, Amerika Serikat akan menjatuhkan tarif 32% kepada semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang dijatuhkan. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, Indonesia perlu merumuskan strategi keuangan yang kuat untuk menjawab tekanan global yang kini tidak menentu. Kendati demikian, Adis menyebut meskipun berat, pemerintah optimis Indonesia dapat melalui situasi tersebut, seperti halnya saat menghadapi krisis COVID-19 pada beberapa tahun lalu. Jadi memang ini satu tantangan bagi negara kita, dan kita tahu bahwa setelah BRICS itu, KTT BRICS, Pak Erlangga, Menko Perekonomian juga diutus ke Amerika mungkin untuk negosiasi kembali, tetapi seperti yang kita ketahui pengalaman-pengalaman yang lalu menghadapi COVID-19 yang baru lalu yang sangat berat, negara kita bisa melalui dengan baik. Jadi memang insya Allah fondasi ekonomi negara kita baik, cuman memang harus betul-betul diatur ke depan bagaimana strategi keuangan menghadapi ekonomi global yang semakin tidak menentu ini. Nah, kita tahu juga Menteri Keuangan, semua stakeholder yang terkait juga melakukan upaya-upaya agar supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat yang hari ini, kemarin kita dengarkan masih ancaman 10%, tapi hari ini sudah ditetapkan untuk Indonesia ya 32%, ya mudah-mudahan kita dapat melalui dengan baik, dan kita harapkan juga ada negosiasi daripada Indonesia dan Amerika Serikat. Diketahui Presiden Prabowo Subianto telah mengutus Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto untuk ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat mengungkap bahwa pajak yang dijatuhkan terhadap Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang dibutuhkan dalam menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespon perihal keputusan Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai 1 Agustus mendatang. Hasan menyatakan bahwa pemerintah optimis bahwa masih ada peluang untuk menegosiasi keputusan kenaikan tarif impor tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan bahwa negara Indonesia dikenai tarif impor sebesar 32%. Namun masa berlaku tarif tersebut mundur yang awalnya berlaku 9 Juli menjadi 1 Agustus mendatang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, jeda masa berlaku tarif tersebut membuat Indonesia berpeluang untuk melakukan negosiasi penurunan tarif impor sebesar 32%. Hasan juga mengungkapkan tim pemerintah telah bertolak ke Washington DC dalam rangka melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika. Dirinya pun optimis negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berhasil, mengingat hubungan baik Indonesia dengan semua negara, termasuk Amerika Serikat. Informasi pertama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sebenarnya jeda waktu 90 hari yang diberikan oleh pemerintah Amerika itu berakhir tanggal 9 Juli. Besok 9 Juli kan? Harusnya itu berakhir besok. Tapi kemudian dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi. Ya, dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tim negosiasi kita sudah berada di DC. Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Tadi saya kontak, beliau sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC. Dan yang bisa kita pegang, tanggalnya kan dimundurkan jadi tanggal 1 Agustus. Artinya ada beberapa minggu kesempatan kita untuk bernegosiasi, dan bangsa kita, pemerintah kita sangat optimis dengan negosiasi karena kita juga tahu kita berhubungan baik dengan semua negara, ya, termasuk Amerika Serikat. Selama ini kita berhubungan sangat baik, dan tentu hubungan baik itu bisa menjadi modal sosial yang bagus untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi di sana. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menaikkan tarif impor sebesar 10% kepada anggota BRICS termasuk Indonesia. Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan untuk melakukan jalur negosiasi agar tarif impor tersebut dapat turun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan tarif impor sebesar 10% bagi negara yang tergabung dalam BRICS, salah satunya yakni negara Indonesia. Awalnya tarif impor yang diterapkan kepada Indonesia dikenakan sebesar 32%, sehingga bertambah 10% menjadi 42%. Merespon hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Indonesia harus siap menghadapi kenaikan tarif tersebut jika hal itu sebagai bentuk konsekuensi bergabung dalam organisasi BRICS. Kendati demikian, Prasetyo optimis Indonesia mampu melakukan negosiasi kepada pemerintah Amerika Serikat sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Per hari ini yang dapat kami sampaikan adalah kita tetap melanjutkan upaya untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Trump, di situ kan memberi tenggat waktu sampai 1 Agustus. Di jeda waktu ini tadi malam kami berkoordinasi juga dengan Menko Ekonomi untuk kemudian melanjutkan kembali proses negosiasi. Di situ kan dibuka beberapa ruang juga. Kalau kaitannya dengan rencana pengenaan kembali tarif 10% bagi anggota BRICS, kami merasa ya itu bagian dari keputusan kita kalau kita bergabung dengan BRICS yang kemudian itu ada konsekuensi, ya
mau tidak mau harus kita hadapi. Baru disampaikan begitu skemanya kan begini. Nah ini kan masih ada waktu, masih ada jeda. Minta tolong aja kita doakan tim yang sedang bernegosiasi supaya bisa menghasilkan yang terbaik lah untuk bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua DPR Adis Karding mengungkapkan bahwa hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat telah memenuhi persyaratan. Adis menyebut nantinya hasil calon duta besar tersebut akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR kini telah menerima hasil fit and proper test atau uji kelayakan calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat dari Komisi 1. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan, dalam uji kelayakan calon duta besar tersebut telah memenuhi persyaratan. Nantinya hasil fit and proper test akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau duta besar itu tidak tatipnya tidak perlu dibacakan di paripurna, ya. Jadi langsung dikirimkan ke pimpinan, nanti pimpinan langsung meneruskan ke pemerintah. Tapi sepengetahuan saya, sepantauan kami pimpinan di Komisi 1, itu seluruhnya memenuhi syarat dari fit and proper dan diterima nama-nama itu untuk menjadi duta besar yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi saat ini sudah di meja Bu Ketua untuk dikirim ke Pak Presiden. Perlu diketahui sebanyak 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat yang diusulkan pemerintah telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 1 DPR. Para calon duta besar ini menjalani fit and proper test selama 2 hari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wamen ATR BPN Osi Dermawan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat di Pacitan, Jawa Timur. Sertifikat tersebut merupakan hasil dari program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 140 sertifikat tanah secara langsung di Desa Srinoboyo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dalam acara kunjungan kerja tersebut, AHY menyerahkan sertifikat tanah secara door-to-door dan juga secara simbolis yang didampingi oleh Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan. Sejumlah 140 sertifikat tanah, diantaranya adalah 90 sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap 2025, 1 sertifikat melalui lintas sektor UMKM, 14 sertifikasi tanah wakaf, 10 sertifikat barang milik negara, dan 21 sertifikat barang milik daerah. Sebagai Menteri Koordinator AHY ingin memastikan masyarakat mendapatkan hak atas tanahnya. AHY menjamin bahwa pemerintah siap melayani masyarakat yang ingin mengajukan legalitas hukum terhadap aset tanahnya. Tak hanya itu, AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong masyarakat untuk memiliki sertifikat tanah sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertifikat tanah dengan baik supaya tidak pindah-pindah tangan ke orang lain yang tidak bertanggung jawab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemkot Bandung revitalisasi trotoar bagi penyandang disabilitas. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan persiapan program Sekolah Rakyat yang beroperasi pada 14 Juli 2025 pada tahap pertama yang dilaksanakan di 100 titik dengan 63 diantaranya telah siap secara sarana dan prasarana. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, persiapan program Sekolah Rakyat tahap pertama terus dimatangkan untuk beroperasi pada 14 Juli 2025. Gus Ipul menyatakan, sebanyak 63 titik sekolah sudah siap secara sarana dan prasarana, sementara 37 titik lainnya ditargetkan siap beroperasi sebelum akhir Juli. Gus Ipul menyebut seluruh siswa, guru, dan tenaga kependidikan di 100 titik sudah siap untuk mengikuti masa orientasi. Dengan total 9.700 siswa, lebih dari 1.500 guru, dan 2.000 tenaga kependidikan. Ya, jadi Sekolah Rakyat sekali lagi saya sampaikan ya, kita terus melakukan persiapan untuk tanggal 14 Juli. Yang sudah siap secara sarana prasarana itu di 63 titik. Sarprasnya sudah siap untuk tanggal 14. Nah, sisanya 37 titik lagi, insya Allah akhir bulan Juli akan mulai proses pembelajaran. Tetapi seluruh murid, guru di 100 titik itu sudah siap semua. Jumlah siswanya di 100 titik itu ada sekitar 9.700 siswa. Ada 1.500 lebih guru dan ada sekitar 2.000-an lebih tenaga kependidikan. Ini yang akan siap memulai masa orientasi pada bulan Juli ini. Nah, sedangkan yang tahap kedua, kami bersama tim, bersama Kemenaker juga mempersiapkan 100 titik berikutnya. Ya, sekarang lagi proses survei lapangan oleh Kementerian PU, di titik-titik mana saja dari yang diusulkan itu bisa dinyatakan layak. Kalau sudah dinyatakan layak, PU akan menentukan jumlah rombelnya, mereka melakukan renovasi, kami melakukan rekrutmen guru dan rekrutmen murid. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rafli, Adit, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah akan membuka 100 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dilakukan guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau infrastruktur sekolah rakyat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, guna memastikan kelengkapan sarana dan prasarana sebelum memulai proses matrikulasi pada awal pekan depan. Ia menjelaskan tahapan penyediaan infrastruktur program Presiden Prabowo Subianto dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama menuntaskan sarana pendidikan untuk 100 sekolah pertama dengan target dituntaskan akhir Juli 2025. Kementerian Pekerjaan Umum membagi tahap pertama ke dalam 3 proses pengerjaan, yakni tahap 1A, B, dan C. Tahap 1A dan 1B atau untuk 60 lebih sekolah ditargetkan rampung akhir pekan ini, sedangkan tahap 1C maksimal akhir Juli. Tahap 1 secara nasional, 1A, 1B, 1C itu cuma Juli. Tapi kita bagi 3, 1A itu selesai mungkin pertengahan Juli depan ya, sudah selesai ya. Secara average itu 93% plus ya. Lebih kan ya, plus berapa ya? 90%. Dan itu ada sekitar 60 lokasi, 63 lokasi. Sisanya masuk ke tahap 1B. Di tahap 1 itu ada 24 provinsi, bukan di Jawa doang, enggak ada yang di Jawa, enggak ada di Jawa saja, enggak ada. Dan itu enggak boleh. Kalau kita bangun untuk rakyat Indonesia dan wisata Merauke. Sama, tahap 2 juga sama, di satu Merauke enggak ada kita bilang Jawa tok, enggak. Dodi mengaku percepatan penuntasan pengerjaan infrastruktur sekolah rakyat pada tahap pertama ini murni demi mempersiapkan anak didik agar dapat mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru 2025. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Dari Pemkot Bandung terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan ruang publik yang inklusif dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui uji coba desain trotoar ramah disabilitas di kawasan Taman Lalu Lintas Jalan Sumatera. Ruang publik yang ramah untuk semua orang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan menguji coba desain tersebut. Dalam kesempatan itu, Pemkot melibatkan para penyandang disabilitas sebagai penguji utama seperti tunanetra dan pengguna kursi roda. Pembangunan ini merupakan bagian dari tahap lanjutan desain ruang kota untuk mendukung kenyamanan masyarakat. Pembangunan trotoar ini juga merupakan uji coba desain dalam konsep laboratorium ruang publik. Menurutnya, desain harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna ekstrim agar trotoar benar-benar aman dan nyaman. Pemkot Bandung berkomitmen mewujudkan trotoar yang teduh, aman dan nyaman bagi seluruh warga termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak. Ini adalah memang bisa dikatakan laboratorium desain ruang publik yang ramah untuk semua orang gitu. Makanya saya belum berani ngajak orang untuk malam. Karena malam sih saya lihat memang kualitasnya gelap. Ini nanti kita akan coba ngasih lampu pedestrian. Nah, lampu pedestrian pada prinsipnya sama dengan PJL. Penerangan jalan lingkungan. Mudah-mudahan bisa lebih sederhana, terang benderang. Ingat, untuk utilitas publik buat saya yang paling penting fungsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu dari anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih atau KMP. Ia menilai perlu adanya kejelasan mengenai pemisahan usaha yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi meminta pemerintah pusat membuat aturan teknis antara Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi Merah Putih. Perhatian ini muncul karena melihat keduanya akan bersama-sama hadir di desa. KMP dibangun karena pemerintah hendak memberdayakan perekonomian desa, namun di sisi lain, di desa sudah ada BUMDes. Oleh karenanya, Mori khawatir akan ada salah satu di antara unit usaha yang terbengkalai dan membuat bingung pemerintah desa untuk mengatur unit usahanya. Terlebih, Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendirikan 70.000 hingga 80.000 koperasi di desa di seluruh Indonesia. Kita pahami gitu kan, bahwa BUMDes itu orientasinya kalau ada keuntungan khusus untuk penambahan dana di desa. Kalau untuk koperasi ini jelas hasilnya untuk kemakmuran daripada anggota koperasi. Yang jadi persoalan ya bidang usahanya. Masa nanti BUMDes jualan pupuk ya, ini jual pupuk juga ya, atau misalnya nanti BUMDes itu jual bibit padi, bibit jagung, ini jual bibit-bibitan gitu. Loh, kan gimana kalau kayak begitu ceritanya gitu. Masa BUMDes sama koperasinya bersaing padahal isinya juga ujung-ujungnya untuk kemakmuran di desa itu. Nah, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Ada pemilahan, ada pemisahan. Jangan sampai nanti antara yang BUMDes mengelola BUMDes dengan anak koperasi ini kemudian ribut di lapangan karena saling rebutan kan. Nah, ini yang kita harus membayangkan masyarakat di desa kita belum tentu mempunyai kemampuan yang sama dalam membedakan ini nantinya. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam usaha itu. Di desa ini kan jenis usahanya tuh nggak banyak. Apa sih yang mereka mau jual? Ya, misalnya mereka mau jual kebutuhan bahan pokok, ya, mau beras. Lah, BUMDes mau jual apa? Ya, kemudian Koperasi Merah Putih ini mau apa usahanya? Nah, ini yang harus jelas. Jangan sampai tumpang tindih. Yang pertama harus bisa saling melengkapi. Jangan sampai di kemudian hari nanti kita dengar ada BUMDes sama Koperasi Merah Putih ini ribut. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada aturan atau pembagian yang. Kini saatnya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk saling bersinergi dalam mewujudkan visi agar menjadi Koperasi Merah Putih sebagai fondasi ekonomi yang kokoh dari desa hingga ke seluruh pelosok tanah air. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama.
dan bansos diterima oleh mereka yang berhak, maka kami mohon bantuan sekarang kepada PPATK. Untuk memastikan bansos tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng PPATK dalam menganalisis rekening para penerima bantuan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di kantor PPATK pada Jumat 4 Juli 2025. Langkah ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos hanya diberikan kepada yang benar-benar berhak. Mensos menyebut data dan tantangan dalam penyaluran telah disampaikan ke PPATK yang menemukan sejumlah anomali dalam rekening pertama. Analisis ini akan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos. Data-data sudah kami sampaikan, masalah-masalah yang kami hadapi sudah kami sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ke depan ada tindak lanjut. Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menuturkan bahwa PPATK siap membantu Kemensos dan PPATK akan melakukan eksplorasi atas data yang diserahkan oleh Kementerian Sosial. Apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden melalui Pak Mensos bahwa bansos itu harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat juga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos. Lebih lanjut, Kepala PPATK berharap bahwa bansos akan lebih efektif dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pertanian yang akan tindak tegas pelanggar komitmen untuk harga minimal ayam hidup, yaitu Rp18.000 per kilogram. Langkah ini sebagai bagian upaya bersama menjaga iklim perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda turun langsung ke Malang untuk memastikan peternak mandiri tidak dirugikan. Langkah ini adalah bagian dari upaya bersama menjaga iklim perunggasan yang sehat dan berkeadilan. Dalam kesempatan itu, Agung juga berdialog dengan peternak dan menanyakan harga jual untuk ayam hidup di sana, yaitu di angka Rp18.000 per kilogramnya. Menurutnya, harga Rp18.000 merupakan harga pokok produksi yang disepakati oleh seluruh asosiasi peternak unggas di Indonesia, baik yang menghimpun peternak besar, integrator, maupun juga peternak mandiri atau peternak rakyat. Rp18.000 ini juga merupakan harga minimal berdasarkan hitungan harga produksi dengan biaya pakan, biaya bibit, dan operasional pemeliharaan. Pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar komitmen harga minimal ayam hidup Rp18.000 per kilogramnya. Yang menjual harga di bawah harga pokok produksi, kami jamin kita pasti tahan rekomendasinya, kita tidak akan pernah terbitkan dan bahkan kita blacklist. Menurutnya, harga tidak sekedar persoalan angka, melainkan sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap peternak rakyat lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian dan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh menjalin kesepakatan bersama terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Langkah ini sebagai upaya pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta mengoptimalkan aset negara. Kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Penandatanganan kesepakatan berlangsung di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada Jumat 4 Juli 2025. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menjalani kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Bener Meriah Aceh terkait pengelolaan lahan pertanian dan peternakan milik negara seluas 344 hektar. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menjaga aset milik negara. Agung juga menyebut pentingnya dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan lahan secara komprehensif. Rangka tentu mengamankan aset negara, aset pemerintah di lahan di lokasi Kabupaten Bener Meriah yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian seluas 340 sekian hektar. Dan tadi kita sudah diskusi dengan Pak Bupati bahwa semangat ini harus kita tuangkan dan realisasikan karena pemerintah tidak boleh kalah untuk menggunakan aset. Tentu harus kita manfaatkan betul-betul
dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengamankan dan memanfaatkan aset pemerintah pusat tersebut. Karena aset pemerintah dibuat tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi kami sudah bertekad bulat untuk menyelamatkan aset Kementerian Pertanian. Kesepakatan ini menjadi titik awal bagi pembangunan kawasan pertanian dan peternakan terpadu berbasis optimalisasi aset negara. Kementan berharap kerjasama ini dapat menjadi model nasional yang mendukung produktivitas pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta peternak lokal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Bahlil menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program desa berlistrik hingga mencapai 100%. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengunjungi Kabupaten Sarmi, Papua, tepatnya di Kampung Berber, Distrik Bonggo. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan progres pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan listrik di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Bahlil menargetkan sebanyak 300 rumah di Distrik Bonggo, Sarmi, Papua bisa menikmati akses listrik dari pemerintah melalui PLN pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus berupaya agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke dapat memperoleh keadilan energi, terutama akses listrik hingga ke tingkat desa dan rumah tangga. Menyangkut dengan listrik, 300 rumah yang belum disambung, yang 300 rumah diselesaikan tahun ini juga. Saya juga ingin untuk memberikan apa yang saya bisa berikan untuk Papua. Jadi saya mohon, jangan karena ada satu dan lain hal, kita punya hubungan, kekerabatan, kedamaian, persaudaraan, tali kekeluargaan ini tercerai-berai oleh hal-hal yang menurut kita sesaat. Kita juga jangan terlalu lama izin-izin yang ada di Papua ditahan oleh orang-orang yang kemudian tidak bisa kita lakukan. Sehingga ekonomi kita berharap hanya APBD terus. Kita ini orang Papua ini terlalu baik untuk Republik. Karena kita cinta Republik. Diketahui Kementerian SDM menargetkan seluruh desa yang belum teraliri listrik akan mendapatkan akses energi dalam 5 tahun ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup bakal menindak tegas pelanggaran lingkungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menyusul terjadinya longsor di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua. Kementerian Lingkungan Hidup pun akan bertindak tegas untuk mengembalikan fungsi dari daerah hulu Sungai Ciliwung tersebut. Penanganan tersebut dilandasi oleh Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau 2 lokasi bencana longsor di kawasan Puncak. 2 lokasi tersebut merupakan bangunan villa di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, dan Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai melakukan peninjauan pada Senin siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menegaskan akan menindak tegas bangunan-bangunan ilegal di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi pemicu longsor dan menimbulkan korban jiwa. Langkah ini merupakan respon cepat pemerintah terhadap kejadian longsor di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua yang menewaskan sedikitnya 3 orang. Menurut Hanif Faisal, berdasarkan laporan awal, longsor terjadi setelah hujan deras dengan intensitas lebih dari 150 mm dalam 2 hari terakhir. Kondisi lahan yang terjal dan tidak dilindungi vegetasi memperparah kerentanan wilayah tersebut. Ada korban jiwa di lokasi ini. Jadi kebetulan Pak Camat tamu yang sedang berkunjung di puncak villa. Ini tidak diperbolehkan bangun seperti ini. Kami akan melakukan segera penanganan hukum lingkungan karena sudah menimbulkan korban jiwa pada pasal 98 kepadanya minta bertanggung jawab dengan sampai 10 tahun penjara dan denda juga sampai 1 miliar. Ini akan kami kenakan karena memang penanganan kasus lingkungan ini agak lama ya, kita ambil ini kemudian dari simulasi dari ahli, kemudian baru kompetisi biasanya diperlukan waktu sampai 3 bulan. Selama 3 bulan nanti saya
untuk Pak Camat, Pak Lurah, sementara kemudian diamankan aja dulu. Kalau yang lainnya kita segera akan dorong kegiatan dengan edukasi dengan tanaman keras, karena kita sudah lihat ini sangat rawan longsor juga diperkenankan. Ditambahkan Hanif, tindakan tegas terhadap bangunan ilegal di Puncak merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu yang semakin kritis. Penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan pasal 98 UU nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kenalan di medsos anak perempuan dibawa kabur orang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya merupakan kecelakaan yang terjadi antara perahu penumpang atau taksi motor dengan kapal tongkang di Sungai Barito, membuat beberapa penumpang melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. BPBD Murung Raya telah menurunkan tim penyelamat dan masih menunggu informasi terkait korban. Sebuah perahu pengangkut penumpang atau taksi motor dilaporkan tertabrak kapal tongkang di Sungai Barito, tepatnya di daerah Bumbun, Tuhup, Desa Luwe, wilayah perairan Kabupaten Murung Raya, dan Barito Utara, Kalimantan Tengah pada Selasa 8 Juli 2025. Peristiwa tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh BPBD Murung Raya di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak belasan penumpang berada di atas perahu saat insiden terjadi. Terlihat beberapa penumpang terpaksa melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman, juga menyatakan bahwa tim penyelamat sudah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi. Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jumlah maupun kondisi korban. Taksi motor merupakan sebutan bagi perahu motor yang digunakan sebagai transportasi umum di wilayah Sungai Barito dan sekitarnya. Perahu ini menjadi sarana utama masyarakat dalam beraktivitas antar wilayah yang terhubung melalui jalur sungai. Proses penyelamatan masih berlangsung dan juga pihak berwenang terus mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Berawal kenalan melalui media sosial, Ririn Dwi Cahyani, gadis belia warga Pedongkelan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, dibawa lari seorang pria sejak hari Minggu lalu. Kepergian korban dan pelaku sempat terekam kamera pengawas milik warga. Inilah potongan rekaman video warga saat Ririn Dwi Cahyani pergi dengan seorang pria yang mengaku bernama Muhammad Furqon Alvino alias Furqon alias Alvin pada Minggu siang. Menurut penuturan Teti Mulyani, Ibu Ririn, sebelum hilang pelaku sempat bertamu ke rumah korban. Usai berbincang sebentar, pelaku kemudian izin mengajak korban untuk jajan dengan meninggalkan tas berisi baju, sepatu, sandal, dan botol minum di rumah korban agar keluarga percaya. Namun hingga Minggu malam, Ririn tak menunjukkan batang hidungnya. Orang tua Ririn, gadis belia berusia 18 tahun, warga Pedongkelan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, sempat menghubungi sang anak, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Saya pulang dari rumah saudara saya ke sini, sebentar doang sih, nggak lama, adalah 15 menit. Saya tanya kemana Ririn, terus kata kakaknya bilang keluar jajan. Nah, oke lah, nggak pikir jelek kan, terus jajan kita. Kok ini nggak pulang ya, sampai sekarang nggak pulang. Dihubungi, emang kita belum saya hubungin tuh ya kalau jam-jam segitu. Namanya kan saya maaf ya, bukan kita pertama ya saya juga ada keluar kan, sibuk lah ya, ngurut lah ya. Terus kan ini kok sore belum pulang gitu kan. Terus saya hubungin tuh malam sekitar jam 10 kan, hujan udah ini kan. Saya pikir ya dia takut di rumah temennya nginep gitu.
atau dia misalnya belum pulang karena masih hujan atau banjir, ya udah kita tunggu aja nih sekitar ya jam 11 atau jam berapa tuh, setelah mau jam 12 lah saya hubungin, ya gitu udah nggak aktif. Keluarga korban sempat mencari tahu informasi pelaku melalui media sosial dan menemukan pria yang mirip dengan Alvin. Sekedar informasi, Alvin yang mengaku tinggal di Cibinong, Bogor, bekerja di kawasan Hotel Indonesia sebagai sales pakaian. Pelaku juga memiliki ciri ada bekas luka di dekat kelopak mata sebelah kanan dalam. Keluarga berharap Alvin segera mengembalikan anaknya ke Bali. Kasus hilangnya Ririn yang sudah memasuki hari ketiga itu juga sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa wisatawan asal Arab Saudi, Al-Sasawi Asad Muhammad, 29 tahun, yang hingga kini belum ditemukan. Korban yang menginap di sebuah villa di kawasan Kerobokan Kelot, Kuta Utara, hilang ditelan ombak pantai Batu Belik sesaat setelah mandi. Seorang warga negara asing asal Arab Saudi terseret arus saat mandi di pantai Batu Belik, Seminyak, Kecamatan Kuta Badung pada Selasa 8 Juli 2025 sekitar pukul 14.40 WITA. Dari laporan yang diterima, identitas korban atas nama Al-Hausawi Asad Muhammad, 29 tahun, dan bertempat tinggal sementara di Kerobokan Kelot, Kecamatan Kuta Utara. Sebelumnya pihak Balawista sudah berupaya mencari korban, namun belum ditemukan. Pencarian saat itu dilakukan dengan menyusuri bibir pantai sejauh kurang lebih 1 km. Selain upaya pencarian oleh tim SAR gabungan, desa adat setempat juga menggelar upacara keagamaan sesuai kearifan lokal setempat. Hasil operasi SAR di hari pertama masih nihil. Tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap WNA asal Arab Saudi tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim SAR gabungan telah menemukan Taharudin yang terseret arus Sungai Mamara dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan di pesisir pantai Desa Lembasada, sekitar 8 km dari lokasi kejadian awal. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu orang korban yang terseret arus di Sungai Mamara. Tim SAR gabungan Palu akhirnya berhasil menemukan korban yang sebelumnya dilaporkan hilang akibat terseret arus Sungai Mamara, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa sore 8 Juli 2025. Korban diketahui bernama Taharudin, 61 tahun, warga desa Lumbu Mamara. Ia ditemukan sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan dalam keadaan tidak bernyawa di pesisir pantai Desa Lembasada, berjarak sekitar 8 km dari titik awal kejadian. Setelah dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka di Desa Lumbu Mamara dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menggalang donasi mengatasnamakan agama, 2 warga negara asing asal Pakistan diamankan petugas imigrasi Bandar Lampung. Dari pemeriksaan keduanya ternyata beraksi dengan cara berkeliling masjid di kota Bandar Lampung untuk meminta sumbangan secara ilegal yang hasilnya dikirim ke negara asal. Petugas imigrasi Kota Bandar Lampung tangkap 2 orang warga negara asing asal Pakistan yang kedapatan melakukan aktivitas ilegal. Kedua WNA ini yakni Abdurrahman dan Hussein Buks yang melakukan aktivitas ilegal dengan cara menggalang donasi mengatasnamakan agama di wilayah Kota Bandar Lampung sejak sebulan belakangan. Kepala Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung, Said Ismail, menyampaikan 2 WNA yang hanya memiliki visa kunjungan ke wilayah Indonesia tersebut menggalang dana dengan cara berkeliling ke masjid-masjid yang hasilnya ternyata dikirim ke negara asal mereka. Mereka datang ke Bandar Lampung ini meminta sumbangan, ya, antara masjid ke masjid, minta sponsor untuk donasi mereka yang mungkin rencananya dari pendalaman kami akan dikirimkan ke negaranya. Kita lihat cara kerjanya, ya, meminta donatur dari masjid ke masjid. Tentu ya, kita tahu kalau masjid ke masjid pasti kaitan dengan agama, ya. Tapi masih kita mendalami. Saat ini 2 WNA asal Pakistan tersebut masih dilakukan pemeriksaan intensif di kantor imigrasi Kota Bandar Lampung untuk mengetahui jaringan keduanya dan bakal dideportasi jika terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian.
Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Tertangkap kamera CCTV, wanita cantik mencuri tas berisi uang dan 1 botol parfum di salah satu toko penjual parfum dengan modus beli parfum. Dalam kamera CCTV tersebut terlihat pelaku masuk ke dalam toko penjual parfum di Jalan Dr. Mansur Medan, Sumatera Utara pada tanggal 7 Juli 2025 malam. Pelaku berusaha mengalihkan konsentrasi pegawai toko. Pelaku yang mengenakan topi warna hitam meminta korban mengambil botol parfum yang ada di etalase. Saat pegawai mengambil parfum yang diminta, pelaku dengan cepat mengambil tas hitam yang ada di etalase bagian depan. Selain tas berisi uang hasil penjualan parfum ratusan ribu rupiah, pelaku juga membawa kabur 1 unit ponsel. Aisyah, pegawai toko parfum, Rabu siang menyampaikan pelaku datang ke toko bersama seorang pria saat toko akan tutup. Pelaku memesan produk parfum dalam jumlah banyak. Pelaku mengambil tas berisi uang hasil penjualan dan 1 botol parfum. Saya tutup botol-botol yang di sini. Saya rapikan karena kan mau pulang juga. Jadi di situ setelah saya rapikan, saya membuat buku laporan toko, laporan pengeluaran gitu kan. Nah setelah itu saya lihat ke dompet, kok dompetnya kosong gitu kan. Jadi di situ saya baru sadar kalau memang uang itu udah hilang sama HP juga. Di situ juga saya baru sadar kalau HP itu sudah hilang. Kasus pencurian tersebut kini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pasangan suami istri ditangkap petugas dari Satuan Narkoba Polres Binjai diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Pelaku sempat menembaki petugas yang berusaha menangkapnya. Pasangan suami istri TH dan PP ditangkap petugas di Jalan Gatot Subroto, Kota Binjai, Sumatera Utara. Dari tangan pasutri tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1 kg sabu-sabu yang dikemas dalam bungkusan teh Cina. Selain narkoba, petugas juga menyita 1 pucuk senjata api rakitan, selongsong, dan sepeda motor. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Samsul Bahri menyampaikan berawal dari kecurigaan petugas saat melihat kedua tersangka melintas mengendarai sepeda motor melawan arus lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Petugas kemudian menguntit pasangan suami istri tersebut yang ternyata ingin mengambil barang haram tersebut di salah satu rumah kosong milik warga. Saat akan disergap, pelaku menembaki petugas dengan senjata api rakitan. Beruntung tembakan pelaku meleset dan tidak 1 peluru pun mengenai petugas. Melakukan perlawanan dan melakukan penembakan ke arah petugas. Ya, syukur tidak mengenai petugas kita di lapangan. Jadi kedua pelaku kita boyong ke Mako untuk kita proses penyelidikan dan penyidikan lebih dalam lagi. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup atau mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Sinpo TV melaporkan. Seorang ayah tiri bernama Riki Susanto ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku tersebut diduga telah terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap Riki Susanto, ayah tiri yang melakukan pencabulan terhadap anak tirinya di sebuah rumah kerabat di Kampung Barujul, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri pasca dipergok oleh keluarga korban. Aksi pencabulan ini sudah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD dan terjadi berulang saat sebulan hingga 3-4 kali. Korban yang masih berusia 13 tahun kerap diancam pelaku agar tidak melaporkan perbuatannya. Peristiwa ini terungkap saat korban curhat kepada temannya lalu diteruskan ke kakak korban. Keluarga sempat merekam pengakuan pelaku saat diinterogasi, namun pelaku berhasil melarikan diri saat berdalih ke kamar mandi. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke polisi oleh kakak korban. Berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Jadi saya ulangi, korban adalah anak tiri daripada pelaku, seperti yang sempat viral di media Instagram, baik Cikarang News, Cikarang Update beberapa minggu yang lalu.
Dasarnya LP nomor 2327 tanggal 24 Juli 2025. Kemudian perkara tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dan barang pribadi korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai diplomat Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Ironisnya, korban ditemukan dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Warga di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat dihebohkan dengan tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri. Korban yang diketahui bernama Arya Daru Pangyunan pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh penjaga kos pada Selasa pagi. Rekan korban menyebut saat ditemukan jenazah dalam posisi tidur terlentang dengan kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Menurutnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke negara Finlandia akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada hari Senin kemarin. Ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami Arya Daru Pangyunan itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan, otopsi dan visum dari pihak yang berwajib untuk bisa menentukan nanti ke depan penyebab kematian yang bersangkutan. Usai diidentifikasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit, jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.